Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Dalam surat Al-An'am ayat 7, ada disebut kata kirtasin, yang berarti kertas. Yang menarik, sejarah mencatat bahwa sebelum kertas diperkenalkan di wilayah Timur Tengah, orang-orang di sana hanya mengenal perkamen, kulit binatang, dan papirus sebagai media tempat menulis. Papirus ini adalah asal dari kata paper, sebutan untuk kertas dalam bahasa Inggris atau bahasa Indo-Eropa lainnya. Fakta sejarah pun membuktikan bahwa di masa Nabi Muhammad hingga ke masa Khalifah Utsman bin Affan, yang terkenal dengan upayanya mengumpulkan dan menyatukan bacaan Al-Quran, semua catatan ayat-ayat Al-Quran ditulis di atas kulit binatang, pelepah kurma, papirus, batu, hingga tanah liat. Barulah di sekitar abad ke-8, para pedagang muslim yang melakukan perjalanan di jalur sutra, untuk pertama kalinya membawa pulang kertas dan kemudian memperkenalkannya ke dalam peradaban Timur Tengah, yang nantinya akan terus berlanjut menuju ke dunia barat. Pertanyaan yang mestinya timbul dari hal ini adalah, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, apakah ia dan orang-orang awam di sekitarnya sudah mengerti seperti apa itu kirtasin? Pertanyaan yang lebih ekstrim namun layak untuk dikedepankan adalah, mungkinkah ayat tersebut diturunkan melalui Nabi Muhammad, namun, pada dasarnya adalah titipan untuk seseorang yang juga merupakan utusan Allah, yang hadir di generasi masa mendatang, yang nantinya menggunakan kata kertas dalam bahasa yang ia gunakan. Untuk Anda ketahui, dalam bahasa di dunia, bisa dikatakan hanya dalam bahasa Indonesia atau Melayu saja kata kertas digunakan. Yang paling mendekati bunyi kata kertas adalah, carta dalam bahasa Latin, carta dalam bahasa Maltese. Jadi, sangat ada kemungkinan bahwa surat Al-An'am ayat 7 ini ditujukan, khusus untuk seseorang yang terlahir dari suatu bangsa, di mana kata kertas digunakan dalam bahasa bangsa tersebut. Dan, itu adalah bangsa Indonesia. Berikut ini bunyi surat Al-An'am ayat 7, dan sekiranya kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Bunyi ayat ini menyiratkan bahwa meskipun seseorang yang dimaksud dalam ayat ini diberikan bukti nyata, berupa tulisan di atas kertas yang diturunkan dari langit, orang-orang kafir yang ingin dia yakinkan, akan tetap saja menampik, tidak mau percaya. Secara intuitif, saya melihat bunyi ayat ini ada keterkaitan dengan budak Angon sebagai sosok utusan Allah yang diberi peran, mengungkap dan meluruskan sejarah umat manusia. Dalam wangsitnya, Prabu Siliwangi berkata, suatu saat nanti akan datang budak Angon, atau anak gembala. Yang ia gembalakan ranting dan daun kering, ini adalah analogi untuk pena dan kertas. Ia terus lakukan kegemarannya menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui, yakni sejarah umat manusia dari zaman ke zaman. Wangsit Prabu Siliwangi ini, tampaknya sejalan dengan skenario Allah di akhir zaman, yaitu membuka secara terang benderang perjalanan sejarah umat manusia, dari awal hingga paling akhir. Situasi ini seperti layaknya sebuah film ketika telah menjelang akhir, yang membuka plot cerita sejelas-jelasnya. Dan tampaknya, budak Angon yang disebut Prabu Siliwangi dalam wangsitnya, adalah seorang hamba Allah yang berperan sebagai pengungkap secara terang benderang riwayat sejarah umat manusia. Dalam beberapa video sebelumnya, saya telah ungkap bahwa budak Angon adalah julukan lain dari Imam Mahdi, dalam konteks perannya sebagai pengungkap sejarah umat manusia. Dan sebenarnya, peran dan kemampuan budak Angon atau Imam Mahdi dalam mengungkap sejarah umat manusia, telah diisyaratkan pada tanggal lahir Imam Mahdi. Dalam beberapa video sebelumnya, saya telah mengungkap bahwa Imam Mahdi lahir pada tanggal 12 bulan 6, tahun 1978 menurut kalender Masehi, dan atau tanggal 6 bulan ke-7, atau bulan Rajab, tahun 1398 menurut kalender Hijriyah. Dengan mengacu pada tanggal lahir menurut kalender Masehi, kemampuan budak Angon dalam mengetahui sejarah umat manusia, dapat kita lihat tersirat pada surat ke-12 ayat 6, atau surat Yusuf ayat 6, yang berbunyi, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu, dan mengajarkanmu penafsiran narasi atau riwayat. Sementara jika mengacu pada tanggal lahirnya menurut kalender Hijriyah, tersirat pula hal yang senada, yakni pada surat ke-6 atau surat Al-An'am ayat 7,
yang berbunyi, "Seandainya kami turunkan kepadamu kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Demikianlah, tanggal lahir Imam Mahdi menurut kalender Masehi, mengisyaratkan bahwa kemampuan Imam Mahdi dalam mengungkap sejarah umat manusia adalah atas bimbingan Allah. Sementara tanggal lahirnya menurut kalender Hijriyah, mengisyaratkan bahwa sehebat bagaimanapun apa yang diungkap budak Angon mengenai sejarah umat manusia, orang-orang kafir, dari kata kafara yang berarti tertutupi, tidak akan percaya hal tersebut. Itu karena mata hati mereka telah tertutup sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Demikianlah, kata Kirtasin dalam surat Al-An'am ayat 7, tampaknya dialamatkan kepada Imam Mahdi atau budak Angon, dalam konteks perannya sebagai pengungkap sejarah umat manusia. Pengetahuan budak Angon tentang sejarah umat manusia sebagian berasal dari wahyu apokaliptik yang sebelumnya telah disampaikan oleh para pendahulunya. Ia mampu menerjemahkan bahasa-bahasa simbolik yang digunakan dalam nubuat para pendahulunya. Ini sejalan dengan yang diungkap Prabu Jayabaya dalam wangsitnya pada bait 171 yang berbunyi, "Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya." Juga sejalan dengan bunyi sebuah hadis yang mengatakan bahwa Mahdi adalah pelindung ilmu, pewaris ilmu semua nabi, dan sadar akan segala hal. Bunyi kalimat pewaris ilmu semua nabi dapat kita maknai bahwa Mahdi mengetahui ilmu yang tersirat ataupun yang tersurat yang telah disampaikan utusan-utusan sebelumnya. Sebagian lagi, pengetahuan budak Angon berasal langsung dari petunjuk Allah. Dalam artian, hal itu belum pernah disampaikan oleh para nabi atau utusan-utusan Allah sebelumnya. Sepanjang sejarah umat manusia, ada banyak para nabi dan tokoh-tokoh suci dari berbagai agama yang diriwayatkan mendapatkan pengetahuan apokaliptik. Pengetahuan apokaliptik dari para nabi dan orang suci dari masa lalu inilah, yang kemudian menjadi literatur bergenre apokaliptik dalam naskah-naskah suci berbagai tradisi agama. Meskipun visi tentang kejadian di masa depan telah sampai pada kita melalui naskah-naskah apokaliptik, namun kenyataannya, visi tersebut tetap saja tidak mudah untuk dipahami. Kesulitan memahami nubuat tentang akhir zaman memang dapat dipahami. Itu dikarenakan narasinya terkadang bersifat metafora. Mengenai pendapat sebagian kalangan bahwa kata apokalipse adalah istilah yang berarti penyingkapan selubung, yang merujuk pada fenomena pengungkapan kepada orang-orang istimewa tertentu, tentang sesuatu yang tersembunyi dari umat manusia, pada dasarnya, dapat pula diterima sebagai suatu pendapat yang ada benarnya. Oleh karena, beberapa bunyi nubuat tentang akhir zaman, secara tersirat mengindikasikan jika sesi atau babak akhir zaman dapat dianalogikan layaknya babak akhir pada sebuah film atau drama. Di mana pada bagian akhir itu, hal-hal yang sebelumnya samar dan merupakan misteri, satu persatu akan diungkap dan diperjelas, sehingga pada akhirnya, kita yang menonton dapat mengetahui dan memahami keseluruhan jalan cerita film atau drama secara utuh. Bahkan, selama ini pun kita sebenarnya sudah terbiasa mengibaratkan kehidupan di dunia ini sebagai panggung sandiwara. Di dalam Al-Quran sendiri, hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64, yang berbunyi, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui." Di sisi lain, dengan analogi demikian, kita dapat memahami bahwa saat menuju akhir zaman adalah saat di mana banyak hal yang sebelumnya merupakan misteri dan menjadi teka-teki sejarah yang tidak terpecahkan, akan dapat terungkap satu demi satu. Begitu juga dengan pemahaman sejarah masa lalu yang menyimpang, akan pula mendapat pelurusan. Intinya, akhir zaman adalah momentum pengungkapan dan pelurusan berbagai hal, yang secara esensi dapat dipahami sebagai saat di mana kebenaran ditegakkan. Karena itu, terungkapnya hal-hal yang telah menjadi misteri tak terpecahkan selama ribuan tahun dalam sejarah umat manusia, pun sebenarnya dapat pula dilihat sebagai sebuah gejala, atau tanda-tanda telah dimulainya hitungan mundur menuju akhir zaman. Adapun mengenai tujuan Sang Pencipta menyampaikan visi akhir zaman pada nabi dan orang tertentu di masa lalu, yang kemudian menjadi bahan literatur apokaliptik pada hari ini, tampaknya semata-mata agar manusia dapat waspada. Sejalan dengan pertimbangan ini, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengungkapkan, hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat ialah untuk menyadarkan orang-orang yang tengah lalai serta menghimbau mereka bertaubat dan bersiap-siap. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.